Gimana Kak? Bisa naik ke timbangan berat dulu. Baik, untuk berat badannya di 75 kilogram ya Ibu, selanjutnya bisa naik ke stadiometer. Kanan ke depan terus kios. Untuk tinggi badannya di 157 cm, silakan kembali ke posisi. Nah, di sini juga saya melihat untuk gula darah itu di 224. Kira-kira di sini menurut Ibu angka ini itu termasuk tinggi atau bawah? Iya, sepertinya itu tinggi banget ya Kak ya. Iya Ibu, ini masih tinggi. Kira-kira menurut Ibu apa yang bisa menaikkan gula darah Ibu itu? Ini gara-gara saya tuh suka makan manis kayaknya Mbak. Ya, terus kalau Ibu jadi dari sini kita sudah bisa menemukan salah satu penyebab dari hipertensi Ibu di sini. Lalu untuk tekanan darahnya di 150/90 mmHg ya Ibu. Ibu pernah merasakan keluhan seperti pusing atau pegal di leher? Iya Mbak, kadang itu lah yang pegel-pegel terus saya juga pusing gitu Mbak malam-malam itu. Iya Ibu, menurut Ibu apakah itu juga berhubungan dengan tekanan darah yang tinggi? Harusnya mungkin sih berhubungan ya Kak ya. Iya betul Ibu, jadi tubuh Ibu sudah ada tanda-tanda yang menunjukkan ke hipertensi. Nah, sekarang kita bahas makanannya ya Bu. Biasanya Ibu makan apa dari pagi sampai malam? Saya itu biasanya itu makan nasi, terus gorengan. Kadang itu saya juga suka makan makanan instan Mbak. Dari gambar di sini, coba Ibu pilih mana yang paling sering dikonsumsi. Saya paling suka makanan manis Mbak, kue. Berarti kayak kue-kue kayak roti manis gitu ya Bu? Iya, saya juga suka makan ini kalau pagi itu. Menurut Ibu, dari makanan itu mana yang bisa meningkatkan tekanan darah? Yang asik sama makan gorengan Mbak. Ya betul Ibu. Ini Ibu sudah bisa mengenali penyebabnya ya. Lalu untuk porsi makan, biasanya Ibu makan sampai kenyang atau sedang? Saya biasanya makan sampai kenyang Mbak, kalau saya nanti. Ya, berarti itu bisa mengaruhi berat badan ya Bu. Iya, ya seperti itu ya Mbak. Ya, jadi dari semua kebiasaan tadi, menurut Ibu mana yang paling sulit diubah untuk saat ini? Kayaknya saya bisa makan gorengan dulu Mbak. Ya, kita bisa fokus ke situ dulu, tidak ulang semuanya bertahap, namun tetap konsisten juga. Kalau kita sebutkan bersama, masalah utama diri tadi itu apa saja? Kayaknya saya berat badan lebih, makan tidak sehat, dan darah saya tinggi ya Mbak ya. Ya, betul sekali itu kita jadi fokus ke memperbaiki masalah-masalah itu terlebih dahulu. Lalu ini ada panduan makannya. Nah, sekarang Ibu bisa pilih juga makanan-makanan yang dianjurkan di sini. Ada nasi, kentang, sumber karbohidrat kompleks. Jadi lebih pilih sumber karbohidrat kompleks daripada karbohidrat sederhana. Kompleksnya ini ada ubi, nasi, kentang, lalu ada proteinnya itu yang tanpa lemak, tanpa kulit. Contohnya ikan, terus ada lemak kulit dan tanpa lemak. Lalu untuk sayurannya itu pilih yang bisa seperti bayam, kangkung, brokoli, wortel. Lalu untuk buah-buahannya bisa pisang, jeruk, pepaya, semangka yang kaya akan kandungan mereka. Nah, kalau saya itu kurang suka anggur Mbak. Kalau nanti saya nggak bisa makan anggur, saya makan yang lain nggak Mbak? Ya bisa itu dia yang lain. Tidak harus untuk saja. Lalu sekarang kita atur makan ya Bu. Menurut Ibu lebih nyaman makan 3 kali besar atau dibagi-bagi menjadi kecil-kecil? Mungkin saya bisa makan kecil-kecil Mbak. Ya, itu bisa
darah saya membaik gitu ya Mbak, karena selalu makannya tadi seperti itu Mbak. Iya, betul sekali Ibu. Nah, sekarang saya ingin memastikan, coba Ibu jelaskan kembali rencana yang akan dilakukan ke depannya. Berarti saya harus mengurangi gorengan, saya harus makan bersehat dan mulai jalan kaki ya Mbak,